diskusi kita ya. Akan ada edukasi online, jadi nanti kita ngumpul lewat Zoom ya. Diharapkan teman-teman bisa hadir lewat Zoom-nya supaya bisa tahu mana sih item yang masih kurang optimal dan bagaimana cara mengoptimalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Devi Indah Sagita sebagai Master of Ceremony pada acara berbagi hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari Universitas Respati Yogyakarta akan berbagi informasi mengenai tips dan trik untuk mengoptimalkan performa atlet. Nah, kali ini kita akan mengikuti serangkaian acara Sharing and Caring yang akan disampaikan oleh dosen dari Universitas Respati Yogyakarta yang akan berbagi mengenai diet dan penanganan cedera pada atlet. Lalu apa aja sih kegiatan kita kali ini? Sebelumnya saya akan membacakan dulu susunan acaranya. Yang pertama ada pembukaan, lalu yang kedua ada penjelasan kegiatan oleh tim pengabdi, yang ketiga penjelasan materi terkait peranan dan konsep gizi seimbang dalam perbaikan status gizi dan kesehatan atlet, yang keempat penjelasan materi pengaturan makanan pada fase kompetisi untuk mendukung performa atlet, yang kelima penjelasan materi mengenai pengaturan jumlah dan jenis asupan cairan untuk mendukung performa dan kesehatan atlet. Yang keenam, penjelasan materi terkait penanganan cedera untuk mendukung proses recovery atlet. Dan yang terakhir ada penutup. Nah, sebelumnya kita buka dengan perkenalan dulu ya. Kan tak kenal maka tak sayang. Yuk kita kenalan dulu sama pembicaranya. Yang pertama mungkin kepada Ibu Desti bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Elvira Puspaningtyas, biasa dipanggil Desti. Saya dari program studi Gizi, program sarjana dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Respati Yogyakarta. Di sini kita akan berbagi banyak hal ya, salah satunya tentang cara mengoptimalkan performa atlet. Boleh ya nanti dikepoin ya channel YouTube saya dan juga beberapa publikasinya biar nanti teman-teman makin tahu lagi nih mana tips dan trik mengoptimalkan gizi atlet. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih Devi. Ya, baik. Wah, menarik ya teman-teman, bisa di-subscribe channel YouTube-nya Ibu Desti. Selanjutnya mungkin Ibu Yuni bisa memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Devi atas kesempatan waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Yuni Afriani, bisa dipanggil Yuni. Saya dosen Prodi Gizi Program Sarjana Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Respati Yogyakarta. Salam kenal teman-teman semua. Nanti ikuti ya untuk materi yang akan kita sampaikan hari ini. Stay tune di YouTube Ibu Desti Elvira. Terima kasih, Devi. Ya, baik Ibu. Selanjutnya, Ibu Siska bisa memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siska Puspita Sari. Saya adalah dosen dari Prodi Gizi Program Sarjana Universitas Respati Yogyakarta. Nah, hari ini nanti akan sharing tentang peranan dan konsep gizi seimbang nih pada atlet. Nanti disimak ya. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Selanjutnya yang terakhir ada Bapak Pak Adi. Kepada Pak Adi saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Sucipto, biasa dipanggil Pak Adi. Saya dari program studi ilmu keperawatan. Nah, untuk kesempatan pada hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan penata laksanaan pada cedera olahraga ya. Mungkin lebih lanjutnya pada saat nanti penyampaian materi ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Devi. Baik, terima kasih Pak Adi. Nah, teman-teman, menarik sekali ya materi yang akan disampaikan oleh dosen dari Universitas Respati Yogyakarta. Selanjutnya kita memasuki agenda selanjutnya, yaitu penjelasan terkait kegiatan yang akan disampaikan oleh Ibu Desti. Kepada Ibu Desti saya persilahkan. Terima kasih Devi atas waktunya. Balik lagi ya, ketemu lagi sama saya nih. Jadi ini adalah rangkaian kegiatan dari kegiatan yang sudah kita lakukan di PS Sleman Development Center. Pada kesempatan kali ini
Universitas Trisakti Yogyakarta bekerja sama dengan PS Sleman dengan pengaturan makan atlet menggunakan aplikasi diet berbasis online. Nah, kalau teman-teman ingat beberapa pekan lalu kita sudah melakukan asesmen awal ya, atau pengukuran awal, di mana teman-teman kita ukur gitu dan tubuhnya, cek darah dan juga wawancara tentang bagaimana nih makannya, lalu ukuran tekanan darah juga. Nah, semua data itu yang akhirnya kita kumpulkan dan kita analisis, kita kelola gitu ya, untuk menjadi suatu program pendampingan supaya teman-teman bisa mendapatkan pengaturan makan yang baik. Ini adalah langkah awal kita dalam membuat suatu pengaturan makan menggunakan aplikasi diet berbasis online. Nah, dari data yang kemarin ada beberapa hal yang akan kita selesaikan dan salah satu caranya adalah melalui sharing and caring ini. Harapannya dari sharing and caring ini bisa menambah wawasan teman-teman. Jadi semakin cepat nanti proses untuk pendampingan pengaturan makan atletnya. Nah, semoga teman-teman menikmati acara ini, mendapatkan manfaatnya dan juga mendapatkan ilmu supaya sama-sama kita meningkatkan prestasi dan juga gizi para atlet di Indonesia. Mungkin itu sekilas untuk kegiatan kita, Devi. Terima kasih, saya kembalikan. Baik Ibu, terima kasih. Nah, teman-teman di sini udah tahu ya acara kita selanjutnya itu apa. Jadi kita di sini akan ada sharing and caring terkait penanganan atlet. Selanjutnya bisa kita lanjutkan aja ke agenda selanjutnya, yaitu pemaparan materi oleh narasumber. Bisa langsung materi yang pertama, yaitu penjelasan peranan dan konsep gizi seimbang dalam perbaikan status gizi dan kesehatan atlet yang akan disampaikan oleh Ibu Siska. Kepada Ibu Siska, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Devi atas waktu yang diberikan dan mohon izin kepada Bapak Ibu dosen. Ya, halo, Assalamualaikum. Adik-adik atlet, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Baik, saya dengan Ibu Siska hari ini akan sharing and caring tentang peranan dan konsep gizi seimbang dalam perbaikan status gizi dan kesehatan atlet. Kenapa sih harus tahu ya untuk mengetahui bahwa gizi itu penting? Ya, karena bagaimana dengan asupan adik-adik saat menjalani menjadi atlet ini? Apakah kemarin asupannya sudah sesuai dengan gizi seimbang atau masih belum? Ya, jadi misalnya hanya mengkonsumsi nasi saja atau mungkin hanya dengan ayam saja atau hanya bakso saja. Karena apa? Konsumsi yang dikonsumsi, pola makan yang dikonsumsi itu akan mempengaruhi gizi atlet tersebut. Apakah bagaimana dengan status gizi adik-adik? Apakah sudah normal atau mungkin underweight atau kurus atau bahkan ada yang obes atau overweight? Kemudian selanjutnya adalah bisa diketahui dengan profil antropometri ya, kemarin sudah diukur ya, misalnya untuk apakah ada masalah dengan persentase lemak, ada di bagian mana, apakah sudah sesuai atau belum, dan yang paling penting adalah performa. Nah, bagaimana dengan performa adik-adik di lapangan? Apakah hanya belum selesai saat pertandingan tapi sudah merasa capek atau mungkin ada keluhan dari persendian atau mungkin kram? Nah, ternyata itu ada hubungannya ya dengan asupan yang adik-adik konsumsi. Selanjutnya ada peran yang lain, yaitu pasti akan ada energi. Ya, energi yang lebih atau apalagi dengan atlet sepak bola ya, kita butuh endurance yang panjang. Seperti itu. Kemudian ada terhidrasi, bagaimana dengan cairan yang sudah dikonsumsi, apakah sudah melebihi atau bahkan cukup atau bahkan masih kurang nih, waktu di lapangan hanya membawa berapa mili botol. Kalaupun konsumsi cairan, apakah hanya air putih atau ada konsumsi cairan berenergi yang lain? Nah, itu seperti apa? Perlu tidak untuk dikonsumsi? Kemudian untuk komposisi tubuh di sini dengan persentase lemak tadi ya, hubungannya dengan ada vitamin-vitamin
yang bisa mencegah cedera. Misalnya ada konsumsi omega 3 untuk mencegah terjadinya peradangan atau persendian. Jadi makanan-makanan yang tinggi omega 3 itu bisa mempercepat pemulihan inflamasi atau peradangan. Atau mungkin makanan-makanan yang tinggi vitamin C itu bisa membantu pembentukan kolagen. Kolagen itu untuk apa? Untuk pembangunan sendi dan komponen utama untuk tulang rawan, terlebih adik-adik yang sedang menjalani masa pertumbuhan. Kemudian contoh yang lain, konsumsi vitamin A atau karotin bisa menurunkan resiko perkembangan inflamasi. Ya, ini nanti jadi tidak sampai ke infeksi ya, karena vitamin A dan karotinnya sudah baik. Makanan apa saja sih yang bisa terkandung dari vitamin-vitamin tersebut? Nah, nanti akan dijelaskan lebih di belakang. Ya, kenapa harus ada pemberian makan pada atlet? Pertama adalah beraneka ragam. Beraneka ragam itu maksudnya seperti apa? Jadi nanti komplit ya, dalam satu piring sekali makan itu terdiri dari ada nasinya, sumber karbohidrat, kemudian nanti ada proteinnya, ada protein nabati, hewani, dan jangan lupa nih ada konsumsi sayur dan buah. Nah, ya bagaimana kemarin ketika dilihat lagi asupan makan satu harinya, apakah sudah ada sayurnya dan buahnya? Nah, itu sudah beraneka ragam atau belum? Kemudian yang paling mudah tentunya tidak akan membebani atlet ya. Jadi yang bisa diakses dengan mudah sesuai dompet adik-adik juga gitu. Makanan sehat tidak harus mahal sih ya. Jadi banyak makanan sehat yang beragam yang tetap bisa kita jangkau untuk kita konsumsi. Kemudian pastinya akan disesuaikan dengan pola makan atau kebiasaan makannya. Jadi memang apa makanan kesukaannya, favoritnya apa, itu bisa. Tapi tidak hanya itu saja, bisa digantikan dengan jenis yang sama. Kemudian kalau ada alergi, ya pastinya kita hindari ya untuk alergi untuk tidak dikonsumsi. Yang lainnya adalah sesuai dengan jadwal. Nah, di jadwal itu maksudnya ketika hari di mana adik-adik itu ada jadwal pertandingan atau tidak ada jadwal pertandingan akan berbeda. Gitu ya. Lalu setelah ini ada piramida makanan. Nah, di sini bisa dilihat nih, ternyata yang paling penting adalah balance diet. Balance diet itu apa sih? Artinya gizi seimbang, asupan gizi seimbang yang dikonsumsi adik-adik setiap harinya. Satu hari bisa 3 kali makanan utama. Setelah itu baru bisa mengkonsumsi sport food ya. Sport food di sini kenapa sih harus ada sport food? Agar mudah dicerna, kemudian memberikan energi dalam bentuk yang praktis. Nah, nanti di sini ada macam-macamnya juga. Nanti ada sport drink atau minuman isotonik, kemudian sport gel, makanan berbentuk gel yang tinggi karbohidrat, dan sport bar ya. Jadi makanan yang tinggi karbohidrat namun juga ada fortifikasi zat gizi mikronya. Kemudian setelah itu ada suplemen. Nah, jadi jangan terbalik ya, karena sudah konsumsi berbagai macam suplemen, jadi nggak makan balance diet atau gizi seimbang. Nah, fungsi suplemen di sini adalah untuk melengkapi makanan sehari-hari ya. Jadi bukan sebagai makanan utama. Kita harus mengkonsumsi balance diet terlebih dahulu. Balance diet atau gizi seimbang itu terdiri dari apa saja? Jadi dalam satu piring, satu kali makan itu harus ada karbohidrat. Karbohidrat bisa macam-macam, tidak harus nasi, ya. Mungkin bisa spaghetti atau mie. Kemudian bisa juga Anda mengkonsumsi yang mengandung gula, itu namanya gula sederhana ya. Jadi akan lebih cepat diserap oleh tubuh. Kemudian ada protein. Protein di sini daging-dagingan ya. Jadi sebisa mungkin, apalagi untuk atlet remaja ya, mengkonsumsi protein hewani.
ada protein nabati, kemudian lemak ini dari tempe goreng atau ayam goreng, yaitu ada serapan lemak dari minyaknya. Jangan lupa juga untuk vitamin dan mineralnya. Ya, jadi mungkin kemarin masih ada beberapa yang sama sekali belum mengkonsumsi sayur, terlebih-lebih buah ya. Buah tidak selalu mahal ya, jadi bisa mencari buah yang terjangkau. Jangan lupa juga untuk konsumsi air ya, kebutuhan cairan kita juga harus pertimbangkan ya. Selanjutnya adalah ini contoh dari menu ya yang bisa dibuat adik-adik ya, atau mungkin kalau misalnya aduh kok kayaknya mahal ya, tidak selalu kalau makanan sehat itu mahal. Jadi misalnya seperti yang di kiri ini bisa kita lihat, di situ ada karbohidratnya dari nasi, kemudian ada telur rolade, kemudian ada sayurnya, ada goreng, dan buahnya adalah pisang. Nah, satu menu ini seharga 8.000. Ini bisa berkontribusi ke tubuh kita sekitar 712 kilokalori. Nah, jadi sekali makan gambarannya seperti ini, gitu ya. Jadi dengan harga yang murah pun kita tetap bisa memberikan asupan makan yang cukup untuk tubuh kita. Kita lihat yang kanan, ya ini contoh lainnya ya dari makanan gizi seimbang. Kalau misalnya bosan dengan nasi putih gitu ya, bisa diganti dengan nasi kuning atau nasi uduk, tidak apa-apa. Kemudian jangan lupa ada protein hewaninya berupa ayam geprek mungkin ya, kemudian ada tempe goreng, sayurnya juga jangan lupa, jangan hanya mungkin 2 sendok makan atau 2 sendok sayur. Nah, tapi kira-kira 1 mangkok kecil itu dalam sekali makan. Begitu juga dengan jusnya ya. Mungkin kalau misalnya nggak ada buah potong bisa dibuat jus atau membuat jus sendiri juga bisa. Nah, ini adalah contoh dari menu gizi seimbang. Kemudian ada contoh sport food-nya ya. Ini minumannya. Jadi minuman yang bisa kita gunakan ya, berasal dari buah semangka dan gula. Ya, ini bisa dikonsumsi sebelum dan selama latihan atau tanding. Kemudian di sini ada contoh oatmeal gel ya, terdiri dari bahan-bahan oatmeal, madu, susu full cream, dan air panas. Nah, ini juga bisa dikonsumsi ketika seimbang tadi sudah terpenuhi. Ini untuk persentase kebutuhannya ya, untuk karbohidrat pastinya akan lebih besar ya, sekitar 60%. 60% itu seberapa sih? Kok bingung ya? Gak usah bingung-bingung. Jadi misalnya bisa sekali makan itu 2 centong nasi. Nah, itu bisa sekali makan, atau mungkin 1,5 centong nasi boleh. Kemudian nanti kan akan 3 kali makan ya, ada makan pagi, makan siang, dan makan malam. Jangan lupa jangan sampai terlewat untuk makan paginya, atau mungkin 3-4 jam sebelum berlatih atau bertanding. Kemudian ada proteinnya juga, ada ayamnya dan lemaknya, mungkin dari serapan minyak, dan untuk vitamin dan mineralnya. Selain tadi yang sudah disebutkan untuk gizi makro, tapi ada juga nih vitamin-vitamin, yaitu namanya gizi mikro ya. Apa aja sih sebenarnya yang dibutuhkan? Ada vitamin A sampai vitamin B, vitamin C, vitamin K. Kemudian ada kalsium ya, bagus untuk tulang, untuk fosfor, zat besi, kalium. Itu semua ada fungsinya. Fungsinya apa? Kalau misalnya tadi yang gizi makro, contohnya karbohidrat, yaitu nasi, kentang, itu akan menjadi energi adik-adik nih untuk dapat berolahraga lebih lama, jadi nggak mudah capek. Kemudian untuk protein bisa melawan infeksi, transport oksigen di dalam tubuh adik-adik, dan untuk kontraksi otot. Kalau gizi mikro sendiri atau vitamin-vitamin ini dan mineral ini bisa mencegah terjadinya
kelelahan otot itu salah satunya ya. Jadi jangan lupa untuk makan sayur dan buah. Ini kebanyakan ada di sayur dan buah gitu ya. Kenapa kita harus makan beraneka ragam? Jadi nggak hanya nasi sama ayam aja, atau mungkin bakso kuah aja gitu ya, atau mungkin mie ayam saja ya, karena satu jenis bahan makanan itu tidak bisa memenuhi semua kebutuhan zat gizi kita, yaitu gizi makro dan gizi mikro. Jadi itulah kenapa kita sebaiknya makan beraneka ragam gitu ya. Jadi paginya makan bayam, nanti siangnya makan sayur yang lain. Begitu juga besoknya. Jadi tidak tiap hari harus makan itu saja. Sebisa mungkin kita bisa bervariasi. Begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk sharing dan caring hari ini. Semoga bisa memberikan pencerahan dan bermanfaat ya untuk adik-adik semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Siska atas penjelasannya. Nah, teman-teman, tadi menarik sekali ya materi yang disampaikan oleh Bu Siska. Kita jadi tahu nih kalau asupan makanan gizi seimbang itu sangat-sangat penting sekali karena dapat berpengaruh terhadap status gizi dan performa atlet. Dan pengaturan gizi seimbang bagi atlet itu sangat diperlukan agar makanan yang dikonsumsi itu beragam tetapi tidak membebani atlet. Baik, langsung saja ke pemateri yang kedua, yaitu materi terkait pengaturan makan pada fase kompetisi untuk mendukung performa atlet yang akan disampaikan oleh Ibu Desti. Kepada Ibu Desti, saya persilahkan. Oke, terima kasih sebelumnya Devi atas waktu yang diberikan kepada saya. Kali ini kita akan melanjutkan bahasan ya. Kalau tadi teman-teman sudah mendengarkan penjelasan mengenai pentingnya gizi seimbang gitu ya untuk pengaturan kesehatan dan juga performa atlet. Sekarang kita akan bahas lebih detail tentang bagaimana sih mengatur makan kita pada saat fase kompetisi. Pasti salah satu cara pengoptimalannya itu adalah melalui pengaturan makan yang tepat sesuai dengan fasenya, baik itu sedang latihan maupun sedang pertandingan. Nah, cuma yang jadi permasalahan sampai saat ini, khususnya untuk para pesepak bola muda, dan berdasarkan studi ataupun pengambilan data yang sudah kita lakukan, masih terdapat atlet-atlet muda, khususnya atlet sepak bola di Indonesia dengan komposisi tubuh yang belum optimal. Apa sih maksudnya belum optimal? Jadi ada yang kurus gitu ya, tapi juga ada yang overweight atau obes. Ada yang kurang berat badannya, ada yang lebih berat badannya. Ada yang massa lemaknya kurang, ada yang massa lemaknya lebih. Tentunya dong harapan kita sebenarnya badannya kayak CR7 lah ya gitu. Ototnya di mana-mana, lemaknya sesuai dengan yang seharusnya. Nah, ini yang akan kita upayakan. Bagaimana sih gizi itu bisa mengoptimalkan komposisi tubuh yang masih belum sesuai dengan standar yang seharusnya. Lalu yang kedua, permasalahan lain itu adalah recovery-nya nggak optimal. Apa tuh maksudnya? Habis tanding, habis latihan, kalau makannya oke, seharusnya capeknya itu hilang. Tapi banyak yang kadang sudah istirahat masih terasa capek atau sisa-sisa bekas latihan yang kemarin. Gimana nih biar optimal? Otomatis kita harus kasih zat gizi yang pas. Nanti kita bahas di belakang. Lalu yang ketiga, mudah lelah saat bertanding. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Siska, harusnya bisa tanding 2 kali 45 menit atau mungkin 30 menit atau mungkin 60 menit di lapangan. Tapi belum 60 menit, belum waktunya diganti, udah kelihatan nih, udah lelah duluan, udah capek ngejar bola. Nah, gimana tuh biar nggak capek? Sama satu lagi, masalah yang suka ditemui itu adalah kram perut sebelum atau saat bertanding. Biasanya karena pemberian makannya nggak pas, waktunya nggak pas. Harus kesemua 4 masalah ini akan kita kupas tuntas. Gimana nih menangani 4 masalah tersebut? Solusinya tuh 1, Sport Nutrition Pyramid. Apa sih piramida gizi olahraga? Karena teman-teman ini atlet, piramidanya sedikit beda dengan saya yang bukan atlet. Gimana nih piramidanya? Kalau saya hanya basic diet, ternyata ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan di sini. Yang pertama, tadi sudah disampaikan, semua, entah itu atlet atau bukan atlet, gizinya harus seimbang dulu. Artinya, teman-teman harus memenuhi basic dietnya terlebih dahulu. Nggak bisa kita ngarepin
komposisinya akan baik, performanya akan optimal, recovery-nya cepat kalau basic diet-nya nggak terpenuhi. Jadi, gizi seimbang atau basic diet itu adalah kunci dari optimalisasi performa atlet. Apa itu tadi? Sudah dibahas ya, harus ada makanan pokok, harus ada lauk pauk, harus ada sayur dan juga buah. Nah, ketika basic dietnya sudah oke, teman-teman jangan lupa di sini butuh yang namanya sport specific nutrition. Artinya apa? Udah butuh makanan yang memang spesifik untuk olahraga. Timingnya harus pas. Kapan makanan ini harus masuk, itu harus pas. Artinya apa? Teman-teman harus paham berapa lama waktu latihan yang teman-teman lakukan. Berapa lama waktu tanding yang ada di lapangan. Nah, waktu latihan dan waktu pertandingan itu akan menentukan kira-kira butuh atau tidak sport specific nutrition. Apa aja? Tadi ya, ada sport bar atau mungkin energy bar, lalu ada sport gel, ada juga yang sport drink, bahkan ada yang bentuknya powder. Nah, baru yang terakhir ketika dari basic diet dan sport specific nutrition yang masih belum cukup, baru kita tambahkan dietary supplement. Nah, yang jadi pertanyaannya, kalau seandainya teman-teman seorang atlet sepak bola masih ada di usia 17 tahun dengan berat badan 59 kilo dan tinggi badannya 168, ternyata teman-teman latihan 3 kali seminggu. Sekali latihan durasinya 2 jam. Di luar latihan, aktivitas fisik teman-teman tuh ringan. Kira-kira makannya harus gimana ya? Kita bahas satu-satu. Pertama, tergantung periodenya. Teman-teman lagi ada di periode yang mana? Apakah persiapan tanding atau sudah masuk di pertandingan? Ketika teman-teman ada di periode persiapan, teman-teman harus paham keempat kunci ini. Yang pertama, kalau dalam satu hari latihannya hanya 1 kali, teman-teman tetap harus makan 3 kali sehari. Ya sarapan, makan siang, makan malam. Tidak ada satu waktu makan pun yang teman-teman lewatkan. Jadi tetap harus 3 kali sehari, ada sarapan, makan siang, makan malam. Jangan lupa selingannya tetap ada ya. Lalu, kalau ternyata frekuensi latihannya berubah, dari yang tadinya 1 kali sehari, ternyata pelatihnya menjadwalkan kita harus latihan 2-3 kali dalam sehari. Atau 1 kali latihan tapi lebih dari 120 menit sampai 3 jam, sampai 4 jam. Dan ternyata latihan itu membuat teman-teman sangat lelah. Yang tadinya makannya 3 kali sehari, itu kita ubah. Jadi 4-6 kali sehari. Tapi perlu diingat, porsinya tidak sama seperti yang 3 kali. Melainkan teman-teman harus mengecilkan porsinya. Atau lebih sedikit daripada yang 3 kali, tapi frekuensi makannya lebih sering. Dibuat 4-6 kali dalam 1 hari. Ada poin-poin penting yang harus teman-teman perhatikan. 2-4 jam sebelum latihan, teman-teman tidak boleh makan dalam jumlah banyak. Kenapa? Supaya teman-teman tidak terlalu kenyang ataupun tidak terlalu lapar. Dan risikonya kalau 2-4 jam sebelum latihan makan banyak, akhirnya terjadilah masalah yang tadi di depan. Entah yang kram perut lah, entah yang perutnya sebah, perutnya tidak nyaman, atau suduan dan sebagainya. Makanya 2-4 jam sebelum latihan, diingat ya, nggak boleh makan dalam jumlah yang banyak. Nah, karena latihan berkaitan dengan pengeluaran keringat, apalagi keringatnya sampai berlebihan, jangan lupa asupan cairan harus ditingkatkan. Ditambahkan cairan elektrolit. Cara paling mudah kalau teman-teman punya timbangan di rumah ya, silahkan sebelum latihan ditimbang beratnya setelah latihan gitu ya. Atau mungkin di tempat pelatihannya juga punya timbangan. Sebelum latihan ditimbang, setelah latihan ditimbang. Turunnya berapa kilo? Kalau turunnya 1 kilo, artinya selama periode latihan, teman-teman harus nyiapin air 1 liter untuk ganti 1 kilo tadi yang hilang. Itu selama periode latihan loh ya. Kalau turunnya 1,5 kilo, ya berarti yang disiapin airnya paling tidak 1,5 liter buat gantiin cairan yang hilang. Dipertimbangkan cairannya juga yang mengandung elektrolit. Sekarang kita bahas,
Terus kalau saya latihannya ringan, sedang, dan berat, beda nggak ya pola makannya? Beda nggak ya satu piring makannya? Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah metode piring sesuai dengan intensitas latihan teman-teman. Kalau dalam satu hari teman-teman mendapatkan latihan intensitas ringan ya, nanti harus banyak koordinasi nih dengan coach. Oke, latihan ringan, sedang, atau berat. Kita lihat piringnya yang di sebelah kiri dulu. Piringnya boleh dibagi jadi 3 bagian yang utama. Atau kalau kita lihat dari sisi kiri ini kayak huruf T ya. 1/4 bagian, teman-teman bisa lihat di sini ya, 1/4 bagian yang warnanya ungu itu adalah protein tanpa lemak. Apa sih maksudnya protein tanpa lemak? Padahal hampir semua makanan sumber protein itu ada lemaknya. Maksudnya protein tanpa lemak, teman-teman kalau pilih makanan jenis yang berprotein, jangan dipilih dengan cara digoreng tekniknya, tapi pilih dengan teknik lain yang tanpa lemak. Misal, dipanggang, dibakar, diungkep, atau hanya sekedar ditumis seperti itu. Jadi, diutamakan yang bukan digoreng, karena proteinnya tanpa lemak. Lalu seperempatnya itu adalah makanan pokok. Tadi ya seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bisa nasi, bisa mie, pengen jadi orang barat dikit lah, boleh kentang, boleh roti tawar gitu ya. Intinya 1/4 itu adalah makanan pokok. Lalu setengahnya itu harus dari buah dan juga sayur. Jangan lupa saat latihan, siapkan ya penggantinya tadi, harus ada cairan, bisa dalam bentuk sport drink maupun susu. Menunya kayak gimana ya? Ini kalau kita lihat di sebelah kanan, saya kasih contohnya ya. Nasinya bisa 1 sampai 1,5 centong. Oke, kurang lebih di sini 1 sampai 1,5 centong. Ikan bakarnya kurang lebih setengah potong gitu ya. Tumis sawinya 5 sendok makan, kurang lebih 1 sendoknya itu sekitar 20 gram ya. Lalu ada jeruk yang manis di sini, 1 buah sedang. Gimana nih kalau saya latihan dengan intensitas yang ternyata berbeda, yaitu sedang. Nah, ketika latihan intensitas sedang, akan sedikit berubah piringnya. Geser dikit lah ya piringnya. Apa sih yang geser? Yang geser itu adalah makanan pokok dan sayurnya. Lauknya mah tetap nggak berubah. Nah, berapa banyak? Tetap 1/4 dari piringnya teman-teman. Tetap 1/4 piring. Sedangkan si sayur dan makanan pokok, sisanya itu bagi 2. 1/4 lauk tanpa lemak, 3/8 makanan pokok, 3/8 sayuran, dan tetap dengan buah-buahan. Sekali lagi, sayur dan buah. Lalu ada sport drink atau boleh ditambah dengan susu 1 gelas. Jadi ini menunya, lauknya tetap ya 1/4. Nasinya yang ditambahin, kalau tadi 1,5 centong, ya sekarang naik dikit lah ya, jadi 2,5 centong. Lalu sayurnya tetap, urap di sini, saya ambil 5 sendok makan, jangan lupa buahnya jangan ditinggalin. Ini contoh yang latihan dengan intensitas sedang. Gimana nih kalau latihannya intensitasnya sama coach dikasih yang tinggi? Sampai lelah sekali rasanya. Piringnya berubah lagi. Sama-sama teh seperti yang tadi, tapi ternyata yang banyak. Kalau yang tadi intensitas ringan, setengahnya itu adalah sayuran dan buah, di intensitas tinggi, makanan pokok menempati setengah dari piring yang teman-teman makan, 1/4-nya adalah lauk tanpa lemak, 1/4-nya sayuran, jangan lupa buah jangan ditinggalin ya, lalu ada sport drink, dan juga boleh diganti dengan susu 1 gelas. Terus makannya gimana? Makannya di sini ada nasi 2 centong ditambah mie goreng 3 sendok makan. Ini hanya boleh dilakukan kalau intensitas latihan teman-teman tinggi. Kenapa? Karena semakin tinggi latihan, teman-teman semakin butuh banyak energi. Dan energinya banyak didapatkan dari makanan sumber karbohidrat. Di mana makanan sumber karbohidrat itu merupakan makanan pokok dari kita semua. Sehingga bisa setengah dari piring kita isi dengan makanan pokok. Lauknya ada empal goreng dan juga tempe orek. Sayurnya di sini kita berikan sayur sop dan buah-buahannya adalah pepaya.
Kayak ini kalau teman-teman sedang ada di periode persiapan atau latihan. Nah, lalu gimana kalau teman-teman lagi ada di periode pertandingan? Pada saat periode pertandingan, pengaturan makannya akan cenderung berubah. Teman-teman harus paham hierarkinya ini atau jenjangnya ini. 3-4 jam sebelum tanding, teman-teman harus mendapatkan makanan lengkap. Syarat dari makanan lengkapnya harus mudah dicerna. Jadi kalau seandainya sayur, pilih sayuran yang rendah serat. Jangan pilih sayuran yang tinggi serat. Kayak pilih yang rendah serat. Lalu pilih makanan yang rendah lemak. Teknik pengolahan jangan terlalu banyak yang digoreng, tapi pilih teknik pengolahan dengan dipanggang atau mungkin dibakar atau mungkin diukep dan sebagainya. Lalu hindari bahan makanan yang memang bisa menyebabkan mual, rasa tidak nyaman di perut ataupun kram. Dan memang pengaturan 3-4 jam sebelum tanding dikasih makanan lengkap adalah untuk membuat saluran cerna teman-teman dalam kondisi nyaman. Lalu 2-3 jam sebelum bertanding, jangan lupa ya makan makanan ringan yang tinggi karbohidrat kompleks. Masuk di sini boleh dikasih biskuit, boleh kasih roti, boleh masuk sport food atau tadi ya yang kita bilang makanan yang memang khusus untuk olahraga. Masuk snack bar di sini. Lalu 1-2 jam sebelum tanding, silakan konsumsi makanan cair. Apa makanan cairnya? Jus buah. Tapi yang perlu diingat, jangan pakai gula yang terlalu banyak karena menjelang tanding, teman-teman harus membatasi makanan dengan indeks glikemik yang tinggi. Salah satunya indeks glikemik yang tinggi itu diperoleh dari gula murni ataupun gula pasir. Lalu 30-60 menit sebelum tanding, konsumsi minuman cairan dengan suhu yang dingin. Kayak detailnya nanti akan disampaikan oleh rekan saya kemudian. Nah, sementara saat pertandingan, sesuaikan dengan lama bertanding. Saat istirahat, boleh teman-teman tambahkan sedikit makanan ringan. Pilih makanan yang mengandung protein dan juga mengandung sumber karbohidrat di sini. Lalu gimana kalau udah selesai tanding? Nah, segera setelah tanding, konsumsi cairan 1-2 gelas, suhunya suhu dingin. Setengah jam setelah tanding, konsumsi jus buah 1 gelas. Perhatikan tambahan gulanya harus berapa banyak. Lalu 1 jam setelah tanding, kita masukkan jus buah 1 gelas, tambah snack ringan. Apa snack ringannya? Boleh makanan cair, boleh biskuit, boleh roti, boleh bubur halus. Intinya snacknya ringan. Baru 2 jam setelah bertanding, kita berikan makanan yang lengkap. Makanan lengkap itu artinya makanan dengan prinsip gizi seimbang. Ada karbo, ada lauk, ada sayur, ada buah. Tapi kita berikan porsi kecil dulu, supaya lambungnya dan saluran cernanya beradaptasi. Lauknya tidak digoreng, tidak bersantan, dan di sini boleh memperbanyak buah dan sayur. Kenapa? Karena tadi sebelum tanding kita kasih yang rendah serat. Setelah tanding boleh diberikan serat yang cukup. Nah, kalau teman-teman bertanding pada waktu malam hari, penyediaan makanan malam menjelang tidur itu mutlak harus disediakan bagi atlet yang bertanding di malam hari. Kenapa? Penyediaan makanan di malam hari ini menjadi salah satu syarat supaya recovery-nya lebih baik. Khususnya makanan tersebut adalah makanan yang mengandung karbohidrat dan juga mengandung protein. Makanan yang mengandung karbohidrat itu akan menggantikan cadangan glikogen atau cadangan karbohidrat yang ada di tubuh teman-teman, dan makanan sumber protein akan membantu memperbaiki sel-sel yang tadi sudah digunakan untuk bertanding. Jadi wajib menyediakan makanan sumber KH dan sumber protein supaya recovery di pagi hari menjadi lebih optimal. Nah, ini adalah diagram Z gitu ya. Teman-teman bisa lihat yang warna ungu itu adalah pengaturan sebelum pertandingan, yang warna hijau pengaturan saat pertandingan, dan yang warna orange itu adalah setelah pertandingan, yang merah sebelum tidur. Sama seperti yang saya sampaikan tadi, 3-4 jam ini adalah makanan lengkap. 1-2 jam kita berikan makanan cair seperti jus buah. 15-30 menit ini akan kita berikan minuman cair, tapi minumannya mengandung karbohidrat, natrium, dan boleh mengandung protein tapi dalam jumlah yang rendah. Lalu
pada saat pertandingan, teman-teman harus aware, teman-teman itu bertanding berapa lama di lapangan. Kalau teman-teman bertanding kurang dari 1 jam, teman-teman butuh minuman karbohidrat dalam bentuk sport drink, tapi minuman ini bukan untuk diminum, melainkan untuk kumur-kumur, hanya berkumur saja, seperti itu. Tapi kalau tandingnya 1-2 jam, jangan lupa makanan atau minuman yang disediakan itu adalah yang mengandung karbohidrat. Dalam hal ini kita sediakan 30 gram per jam atau setara dengan 1 botol sport drink. Jadi mulai hari ini kalau seandainya teman-teman ke supermarket gitu ya, membeli minuman olahraga, jangan lupa dilihat nutrition fact-nya. Jadi jangan cuma lihat harganya ya, tapi lihat kandungan gizinya. Karena dalam satu sajian, di dalam nutrition fact tersebut sudah ada keterangan berapa banyak karbohidrat yang terkandung dalam 1 botol sport drink. Kalau teman-teman bertanding 1-2 jam, siapkan 1 botol sport drink untuk mengganti cadangan karbohidrat yang digunakan selama pertandingan. Kalau seandainya teman-teman tanding 2-3 jam, sediakan karbohidrat kurang dari sama dengan 60 gram per jam atau setara dengan 2 porsi energi gel atau energi bar. Nah, kalau teman-teman bertanding lebih dari 2,5 jam ke atas, di sini karbohidratnya kita sediakan 90 gram per jam atau 3 porsi protein bar. Selesai pertandingan, kita masuk fase setelah tanding. Setelah tanding, 0-30 menit, teman-teman dapat menggantikan dengan cairan. Dalam hal ini, teman-teman bisa mengganti dengan sport drink. Atau kalau tadi tandingnya lama sampai 3 jam, teman-teman juga bisa memberikan atau mengganti karbohidrat dan protein yang hilang dengan minuman berprotein dalam bentuk whey protein yang bentuknya bubuk. Nah, 30-120 menit atau sampai 2 jam diberikan 1 gelas jus buah dengan kandungan karbohidrat seperti yang tadi saya sampaikan. 4 jam di sini sudah masuk makanan lengkap, ada karbohidratnya, ada proteinnya. Boleh yang cepat diganti dengan 1 potong sedang dada ayam. Lalu sebelum tidur, jangan lupa untuk snacking sebelum tidur. Makan snack sebelum tidur. Apalagi kalau habis tanding, gak usah takut gemuk ya, karena snacking sebelum tidur atau snack sebelum tidur itu memang digunakan untuk recovery teman-teman, supaya besok pagi bangun lebih fresh. Nah, untuk snacknya itu harus mengandung karbohidrat dan juga mengandung protein. Proteinnya bisa dari susu whey, bisa dari keju, ataupun ayam, ataupun ikan, telur, dan sebagainya. Karbohidrat boleh dalam bentuk roti, nasi, dan sebagainya. Oke, mungkin itu saja materi dari saya. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih, Devi. Jadi tahu nih bagaimana cara untuk mengatur makan pada fase kompetisi agar hasilnya itu optimal. Konsumsi juga harus disesuaikan dengan intensitas latihan masing-masing. Baik, kita bisa lanjut ke pematuran jumlah dan jenis asupan cairan untuk mendukung performa dan yang akan Ibu Yuni. Kepada Ibu Yuni saya persilahkan. Baik Devi, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore teman-teman semua. Semoga masih semangat ya. Mungkin sebelum mendengarkan materi ini bisa stretching dulu atau mungkin ini ya minum air putih dulu. Nah sekarang apa sih yang akan saya bahas hari ini? Hari ini yang pertama tentang pengaturan jumlah ya dan juga jenis asupan cairan. Tadi Bu Siska dan Bu Desti sudah banyak sekali ya materi yang disampaikan. Kenapa sih kita teman-teman ya penting mengkonsumsi cairan? Karena seperti yang kita tahu bahwa kehilangan 2% cairan saja ya dan juga elektrolit di tubuh bisa mengakibatkan penurunan performa atlet. Selain penurunan performa juga bisa berpengaruh terhadap kondisi yang lain ya teman-teman. Bisa fokusnya bisa menurun, moodnya juga mengalami gangguan dan seterusnya. Oke. Tadi Bu Desti sudah menyampaikan terkait dengan periodisasi ya, pengaturan asupan zat gizi itu pada saat fase sebelum bertanding, kemudian pada saat bertanding dan juga pada saat recovery atau pemulihan. Nah, cairan dikonsumsi tadi ya Bu Desti juga sudah menyampaikan 10-15 menit itu biasanya diberikan 100-400 ml air
dengan suhu sekitar 10 derajat Celcius. Nah, kemudian pada saat bertanding juga diberikan ya asupan cairan. Tujuannya untuk apa sih? Harus diberikan asupan cairan itu untuk menjaga status hidrasi dan juga cadangan glikogen. Sehingga konsumsi cairan ini biasanya tidak hanya air saja, tetapi juga ada kandungan karbohidratnya, kemudian mineral dalam jumlah yang seimbang. Nah, biasanya pertandingan lebih dari 1 jam akan membutuhkan cairan pengganti keringat itu lebih tinggi. Karbohidrat 5-7%, kemudian natriumnya bisa sampai 10-20 mmol per liter, dan kalium 4-5 mmol per liter. Nah, biasanya jumlah karbohidrat yang dianjurkan ya dalam sporting itu sekitar 30-60 gram per jam. Nah, fase recovery tadi juga sudah disampaikan bahwa setiap penurunan ya misalnya setengah kilo nih berat tubuh kita itu hilang, ditimbang ya sebelum latihan dan setelah latihan dengan kondisi yang sama dan pakaian seminimal mungkin, ternyata kehilangannya itu setengah kilo, maka harus diganti cairannya sebanyak 500 ml. Begitu juga kelipatannya ya 1 kilo, maka penggantian cairannya sekitar 1 liter atau 1000 ml. Kemudian setengah jam setelah bisa diberikan makanan cair ya, jus buah dan seterusnya. Nah, ada beberapa syarat ya mungkin yang perlu diperhatikan ya, cairan itu apa sih yang harus dikonsumsi. Nah, pertama adalah suhu. Nah, suhu ya tadi mungkin juga suhu dingin. Nah, dingin sekitar 8-13 derajat Celcius. Nah, suhu yang dingin ini mampu mempercepat pengosongan lambung. Kemudian yang kedua, volume minuman ya, volume cairan yang dikonsumsi juga disesuaikan dengan kondisi, apakah itu tadi ya sesuai dengan kehilangan berat badannya ya setengah kilo, maka 500 ml penggantian cairannya. Kemudian pada saat sebelum berolahraga sekitar 400-600 ml. Nah, pada saat setiap 15 menit berolahraga sekitar 150-250 ml. Kandungan kalori. Nah, kandungan kalori ini juga diatur ya. Jadi ada syaratnya. Jadi karbohidrat itu berapa persen sih? 6-8% biasanya. Kemudian osmolaritas minuman ini juga disesuaikan dengan berapa lama atau jenis olahraganya itu apa. Bisa hipotonis, bisa juga isotonis. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut apa itu hipotonis, apa itu isotonis. Kemudian yang selanjutnya pH minuman di rentang normal, jadi biasanya kurang dari 8,5 dan status hidrasi. Kemudian, nah ini minuman olahraga itu yang pertama hipotonis. Nah, minuman hipotonis ini biasanya mengandung karbohidrat sekitar 1-3%. Osmolaritasnya lebih rendah dari tubuh ya. Biasanya dikonsumsi pada olahraga yang ringan, yang tidak mengeluarkan energi dan keringat yang terlalu banyak. Sedangkan minuman isotonis ini kandungan karbohidratnya 6-8%, yang mana osmolaritasnya itu sama dengan tubuh untuk olahraga dan durasi yang lama atau lebih dari 1 jam. Nah, contohnya adalah pada olahraga endurance, jadi olahraga sepak bola. Contoh minumannya yang bisa teman-teman ini ya temukan di pasaran itu adalah air kelapa. Kemudian yang selanjutnya adalah hipertonik. Ya, minuman hipertonik ini biasanya mengandung karbohidrat sekitar 8% ke atas. Osmolaritasnya cenderung lebih tinggi dari tubuh dan dia biasanya karena karbohidratnya tinggi dia bisa menyimpan glikogen. Contoh minumannya adalah soda dan minuman berenergi. Nah, untuk olahraga sepak bola ya dengan intensitas tinggi dan lama atau durasinya sekitar 60 ya sampai 120 menit biasanya disarankan untuk konsumsi sport drink. Nah, kemudian ini adalah syarat ya, minuman isotonis menurut BPOM dari Badan POM itu seperti apa sih? Nah, yang pertama adalah volumenya sekitar 100-400 ml dengan suhu sekitar 8-13 derajat Celcius dengan osmolaritasnya sesuai dengan tubuh, yaitu tidak lebih dari 340 miliosmol per liter. Nah, pH-nya kurang dari 8,5, kemudian mengandung vitamin dan juga mineral, dan kandungan elektrolitnya minimal untuk natrium 230 mg per liter dan kalium maksimal 200 mg per liter
dan energinya sekitar 240 kilokalori per liter. Nah, ada ini ya produk-produk mungkin tadi Bu Devi juga sudah menyampaikan bahwa kita perlu jeli ya untuk melihat dari label informasi nilai gizi dari produk-produk yang beredar seperti itu. Nah, kemudian, ini kalau misalnya di sini teman-teman mau membuat formula minuman sendiri, bisa dilakukan ya sesuai dengan dari ini ya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2021 bahwa disesuaikan dengan tadi minuman hipotonis dan minuman isotonis. Kalau olahraganya durasinya sekitar kurang dari 1 jam bisa dikonsumsi minuman hipotonis. Nah, contohnya teman-teman bisa membuat sendiri dengan 20-40 gram sukrosa yang menggunakan gula pasir, kemudian 1 liter air mineral hangat ditambah dengan 1/4 sendok teh garam. Nah, kalau mau membuat minuman yang isotonis, gulanya tadi ditambah, jadi 40-80 gram sukrosa dengan 1 liter air mineral hangat dan 1/4 sendok teh garam. Atau juga bisa dengan menggunakan sumber bahan yang lain, bisa menggunakan jus buah. Contohnya untuk minuman hipotonis 250 ml jus buah dengan 750 ml air mineral dan 1/4 sendok teh garam. Oke, yang selanjutnya adalah kopi. Nah, kopi ini ternyata memang ini ya sering dikonsumsi ya, terutama untuk atlet. Jadi kopi ini mengandung kafein, boleh dikonsumsi dengan dosis tertentu seperti itu. Kalau dosisnya terlalu berlebihan juga akan berpengaruh terhadap performa. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah susu. Jadi susu ini bisa menyebabkan kram perut dan diare. Jadi susu ini ya sangat baik untuk tubuh karena mengandung nilai gizi yang tinggi. Nah, apabila teman-teman ternyata pernah mengkonsumsi dan ada gangguan ya atau gejala diare atau kram perut, itu bisa jadi sebagai salah satu tanda teman-teman mengalami lactose intolerance. Nah, tentunya perlu ada pengganti ya susu sapi tadi dengan produk susu yang lain seperti contohnya susu kedelai dan jenis susu yang lain. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuni atas pemaparan materinya. Nah, teman-teman, kita jadi tahu ya kalau cairan itu sangat penting sekali bagi tubuh. Karena jika kita kekurangan cairan, maka akan berpengaruh terhadap performa, terutama teman-teman semua, performa atlet teman-teman bisa menurun. Selain itu, cairan juga sangat penting karena dapat menjaga status hidrasi dan cadangan glikogen. Baik, kita lanjut ke pemateri yang terakhir. Di sini ada Pak Adi yang akan menyampaikan materi tentang penanganan cedera untuk mendukung proses recovery atlet. Kepada Pak Adi, saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Devi. Untuk materi saya di materi terakhir ya, semoga tetap semangat untuk menyimak dan mendengarkan terkait dengan materi yang terakhir ya, terkait dengan pencegahan dan penata laksanaan pada cedera olahraga. Kita tahu bahwa di olahraga, terutama sepak bola dalam hal ini, tentu banyak sekali cedera yang bisa dialami oleh seorang pemain atlet ya. Baik itu sebelum, saat, dan bahkan setelah olahraga tersebut. Nah, untuk cedera olahraga sendiri itu yang bisa kita lakukan kaitannya dengan upaya preventif ini lebih baik ya, mencegah daripada mengobati tentunya ya, karena banyak hal yang bisa dihemat selain yang mungkin lebih murah, kemudian yang lain terkait dengan biaya, mungkin terkait dengan biaya perawatan ya. Jadi kalau sudah cedera tentu akan menyebabkan cost juga ya untuk biaya selama, apalagi semakin parah sampai dengan misalnya sampai patah tulang atau cedera dislokasi, tentunya banyak cost atau biaya yang dikeluarkan. Selain itu juga belum lagi kalau misalnya sudah sembuh ada komplikasi tertentu ya, seperti misalnya patahannya tidak lurus lagi, kemudian meninggalkan cedera masih nyeri dan seterusnya, yang tentu akan bisa berulang kembali juga untuk terjadinya cedera berulang tadi, sehingga upaya preventif ini tentu lebih baik daripada mengobati tadi. Baik, ini adalah beberapa
klasifikasi cedera yang mungkin sering terjadi pada pemain sepak bola ya, berdasarkan ini penyebabnya ada cedera secara langsung dan tidak langsung. Untuk cedera langsung tentunya antara pemain satu dengan pemain lainnya bisa saling mencederai ya, walaupun mungkin kadang kita sudah hati-hati, tapi kalau pemain lainnya tidak hati-hati ini bisa menyebabkan cedera ya, dan ini bisa secara langsung. Kalau yang tidak langsung tentunya diakibatkan dari cedera pada saat misalnya secara tidak langsungnya adalah ketika misalnya menyangga posisinya sehingga jatuh kemudian cedera karena faktor karena posisi misalnya yang salah tadi ya. Kemudian berdasarkan kerusakannya ini yang sering terjadi, ini berbagai macam luka atau cedera ya, dari mulai cedera daerah paling superficial atau bagian ujung ya, seperti kulit, kemudian otot, tendon, ligamen, dan juga pembuluh darahnya ya. Di sini ada jenis-jenisnya yang nanti kita bahas terkait dengan bagaimana penanganannya pada cedera tersebut. Kalau misalnya contoh terjadi luka pada kulit ya, terjadi luka lecet atau luka laserasi ya, ini nanti penanganannya di slide berikutnya. Kemudian untuk cedera-cedera yang lebih dalam juga seperti otot pada tendon dan ligamen ya, pada bagian struktur dari sistem tulang atau muskuloskeletal, dan cedera pada jaringan yang keras. Nah, untuk cedera pada jaringan keras ini yang sudah paling parah ya, paling sangat dalam, karena di sini sampai pada tulang ya. Tulangnya bisa terjadi patah atau yang kita kenal dengan istilah fraktur dan terjadi dislokasi. Nah, untuk dislokasi sampai engsel atau bagian sendinya ini terlepas ya, baik terlepas mungkin sebagian atau total semuanya terlepas. Nah, ini masuk dalam kasus-kasus yang kita kategorikan dengan dislokasi. Nah, baik, bagaimana sekarang perawatannya pada kasus-kasus yang terjadi trauma? Untuk cara perawatannya untuk di tahap awal ya, jadi ketika terjadi trauma misalnya, atau misalnya luka lecet, peradangan dan sebagainya, ini respon pada fase inflamasinya tentunya kita gunakan metode untuk mudah menghafalnya, akronimnya ya, dengan metode RICE. R-nya adalah rest, diistirahatkan. Jadi bagian yang cedera atau bagian yang terluka tadi diistirahatkan ya, jangan banyak digerakkan, karena ketika banyak digerakkan tentunya, apalagi kalau sudah sampai terjadi fraktur, sampai terjadi luka yang dalam, tentu akan menyebabkan cedera lebih lanjut ya, dan tentu menimbulkan rasa nyeri juga pada daerah yang cedera tersebut. Kemudian yang kedua, kita lakukan es atau dikompresi dengan menggunakan es ya, supaya di sini tujuannya adalah supaya tidak menambah bengkaknya ya, dan juga untuk pemberian kompresi ini bisa dilakukan dengan cara dipakai es batu ya, tidak secara langsung sebaiknya, tetapi dimasukkan ke kantong plastik, kemudian dibungkus dengan menggunakan handuk yang mungkin tipis, yang mungkin sudah dibasahi dengan air es sebelumnya ya, sehingga kita tinggal tempelkan di daerah yang cedera tadi. Tujuannya adalah supaya terjadi vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah, di mana kalau terjadi penyempitan pembuluh darah, maka respon pembengkakan tadi di fase inflamasi tadi tidak menjadi lebih parah, artinya semakin bengkak ya, sehingga mengurangi pembengkakannya juga, dan juga mengurangi terjadinya perdarahan tentunya. Jadi kalau di situ ada sampai terjadi perdarahan bawah kulit, bisa menghentikan perdarahan bawah kulit tadi, sehingga bisa menyebabkan bengkaknya atau perdarahan di bawah kulit tadi menjadi cepat berhenti juga ya. Ini dilakukan tentu di fase inflamasi 0 sampai 24 jam pertama tentunya ya. Kemudian yang ketiga adalah di compression. Jadi dikompresi, di bandage, bisa menggunakan elastic bandage atau yang sifatnya elastis ya, atau yang menggunakan kasa dan sebagainya, tapi sebaiknya biasanya menggunakan yang model elastik ya. Tujuannya adalah mengkompresi supaya yang ketika terjadi bengkak tadi tidak semakin bertambah banyak atau bertambah berat untuk terkait dengan bengkaknya tadi. Dan yang terakhir adalah dilakukan elevation atau ditinggikan daerah yang cedera atau yang lukanya tadi. Tujuannya adalah supaya aliran baliknya lebih baik, dan ini tentunya juga mengurangi bengkak yang ada di daerah yang terjadinya cedera tadi. Nah, setelah di fase 0 sampai 24 jam, baru kemudian ketika bengkaknya sudah berkurang, bisa teman-teman diganti dengan kompres dengan menggunakan air hangat. Tujuannya adalah
untuk dilatasi atau pelebaran dari pembuluh darah tadi, sehingga yang tadinya terjadi bengkak bisa akan masuk kembali ke pembuluh darah dan menyebabkan penurunan atau pengurangan cairan yang ada di sela-sela kulit tadi, sehingga menyebabkan bengkaknya tadi menjadi berkurang, rasa nyeri dan seterusnya juga akan berkurang ya. Kemudian penanganannya selanjutnya untuk di cedera pada kulit itu juga berbagai macam, tergantung nanti jenis cedera atau lukanya tadi ya. Untuk lukanya ada mungkin teman-teman melihat ada luka yang bentuknya seperti terkelupas ya seperti ini. Kemudian ada yang luka tajam ya seperti ini, ataupun luka memar ya seperti perdarahan bawah kulit dan sebagainya. Nah, untuk pertolongan pertama yang bisa diberikan adalah pertama adalah bersihkan lukanya dulu ya, di bagian lukanya tadi. Jadi kalau lukanya kotor atau terkontaminasi tentunya dibersihkan dulu, bisa dengan pembersihannya dengan air mengalir, atau dibersihkan dengan kalau di rumah sakit pakai cairan fisiologis ya. Jadi cairan fisiologis seperti misalnya menggunakan cairan NaCl 0,9 ya. Itu untuk membersihkan lukanya, dan selanjutnya setelah itu dikeringkan, setelah dibersihkan tadi, kemudian diberikan obat-obatan yang sifatnya antiseptik. Karena pemberian obat-obatan di sini tujuannya tentu supaya tidak terjadi ke arah infeksi tadi ya, sehingga ketika ada luka tadi tentu resiko untuk terjadinya infeksi lebih besar, sehingga pemberian obat-obat yang antiseptik ini perlu diberikan ya, seperti penggunaan beberapa salep antibiotik, ataupun menggunakan jenis dressing atau balutan-balutan yang mungkin kalau di beberapa pasaran itu juga banyak ya, yang ada kandungan antiseptiknya sekaligus, sehingga selain nanti dipertahankan supaya lukanya ditutup ya, tentunya nanti akan ditutup lukanya supaya tidak menimbulkan jaringan mati yang mungkin menghitam ya, istilahnya kalau di medis istilahnya nekrotik, dan itu tentu untuk luka itu nanti akan jelas meninggalkan bekas tadi ya, sehingga supaya tidak meninggalkan bekas dan tertutup sempurna, maka ditutup luka tersebut ya. Kemudian kalau lukanya dalam seperti apa? Nah, kalau misalnya luka saya seperti ini kemudian dalam, maka sebaiknya dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan hekting atau penjahitan ya. Karena tujuannya pada luka-luka seperti ini kalau dibiarkan terbuka menganga, tentu proses penyembuhan jadi lebih lama, sehingga dibutuhkan nanti ada beberapa teknik ya, bisa dengan hekting, dijahit, atau memang ada juga dressing yang pembalut atau yang penutup luka tadi yang tanpa dijahit juga bisa. Jadi nanti tinggal direkatkan, disatukan. Yang penting bagian yang luka dalamnya tadi disatukan antara bagian yang pinggir satu dengan tepi yang lainnya ya. Ini kalau luka-luka yang sifatnya kotor dan banyak kotoran, atau luka dalam kemudian misalnya di situ ada ya, tanah atau kotoran dan sebagainya, itu sebaiknya dibawa ke rumah sakit, karena memang takutnya kalau tidak dibersihkan secara sempurna bisa menyebabkan proses infeksi tadi ya apa. Nah, untuk pertolongan yang lain pada kasus dengan cedera strain dan sprain ya, jadi cedera untuk yang strain pada kasus-kasus kerusakan cedera di daerah ototnya ya, dan juga tendonnya. Jadi untuk otot dan tendon terutama kalau kita bicara otot bagian di bawah kulit ya, kemudian kalau tendon itu bagian ujung dari otot tadi. Dan ini untuk luka terkait dengan luka dalam sudah sampai di otot ataupun tendon tadi. Untuk pertolongannya kalau pada fase pertama ya, grade pertama, baru terjadi memar atau robekan sedikit, ini prinsipnya yang tadi ya, diistirahatkan sama metode dengan rest tadi ya. Kemudian kalau sudah grade yang kedua, ini sudah sampai hampir putus ya untuk tendon ataupun terkait dengan ototnya tadi. Ini selain dengan metode rest, biasanya dikombinasikan dengan imobilisasi ya. Jadi diistirahatkan daerah yang cederanya, tujuannya adalah proses penyembuhan ya. Dan ini bisa proses imobilisasi ini untuk proses istirahatnya bisa sampai 3-6 minggu, tergantung dari besar ringannya dari luka tersebut ya. Kemudian kalau sudah fase sampai 3 sampai paling dalam dan ini sudah sampai putus ya, robekan pada daerah otot ataupun tendonnya, ini sebaiknya dibawa ke rumah sakit. Selain pertolongan pertamanya tentu dengan menggunakan metode rest ya ketika di lapangan tadi ya. Tujuannya supaya tadi mengurangi perdarahannya, bengkaknya dan lain-lain tadi untuk pertolongan pertama. Nah, untuk selanjutnya tentu dibawa ke rumah sakit untuk
dilakukan tindakan perbaikan kaitannya dengan recovery proses dari masalah strain dan sprain tadi ya, cedera pada otot ataupun daerah tendonnya tadi. Kemudian ini bagaimana kalau sampai terjadi fraktur ya. Jadi untuk kalau sampai terjadi fraktur, pertolongan yang bisa dilakukan ini yang jelas yang pertama adalah diistirahatkan tentu ya. Kemudian yang kedua dipastikan adanya tanda-tanda fraktur. Jadi untuk tanda fraktur ini kalau sudah terjadi pembengkokan dan terlihat adanya yang berubah posisinya, tentu untuk pertolongannya lakukan kalau misal terjadi perdarahan, lakukan balut tekan untuk perdarahannya supaya tidak banyak mengalir darah yang keluar tadi, dan lakukan pemasangan spak atau bida ya. Jadi ini proses imobilisasi seperti ini nanti sebenarnya enaknya lebih ke praktek ya. Jadi nanti kalau teman-teman mungkin lain kali ya, ini secara teori. Jadi diimobilisasi dengan bagian yang sangat keras, kemudian tujuannya adalah supaya tidak menimbulkan banyak cedera pada saat dievakuasi ataupun dibawa ke rumah sakit tadi. Nah, selanjutnya setelah itu tentu dibawa ke rumah sakit untuk pertolongan lebih lanjutnya, apakah dilakukan tindakan pembedahan atau dilakukan pemasangan kip misalnya, karena jenis-jenis tergantung dari jenis frakturnya. Kemudian ini untuk kondisi yang pingsan ya, jadi yang mungkin tiba-tiba misalnya karena ada kecapean, aktivitas yang berat, kemudian karena ada mungkin perdarahannya hebat, jadi bisa terjadi pingsan tadi, sehingga untuk pertolongan pertamanya pastikan tanda-tanda vitalnya masih baik ya. Kemudian terlentangkan korban dan kaki dielevasi atau dinaikkan 15-30 cm dengan tujuan aliran balik yang ke otak semakin baik ya, sehingga pemulihan atau recovery-nya lebih baik dan oksigenasi ke daerah perfusi ke otaknya juga baik ya. Ini bila korban ada muntah, dimiringkan supaya tidak masuk ke saluran pernafasan tentunya, dan jangan berikan minum dan makan sebelum dia agak sadar ya untuk pingsannya. Nah, ini kondisi kategori pingsannya ada berbagai macam. Untuk ini ya, untuk penanganan pada orang pingsan tadi secara umum tadi ya sudah dijelaskan. Kemudian ini kalau sampai terjadi henti jantung, henti nafas, nanti dilakukan kompresi resusitasi jantung paru ya. Pada prinsipnya ini untuk resusitasi jantung paru juga sebaiknya memang ada prakteknya sendiri. Untuk mungkin lain kali ya terkait dengan praktek untuk penanganannya henti jantung dan henti nafas. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembalikan ke Mbak Devi. Ya. Baik, terima kasih Pak Adi. Baik teman-teman, di sini jadi kita tahu ya ada beberapa faktor yang mempengaruhi cedera, bisa dari peralatan atau sarana dan faktor lainnya seperti yang tadi disampaikan, dan ada beberapa cara dan tahap perawatan yang disesuaikan dengan lukanya. Baik teman-teman, alhamdulillah semua materi telah disampaikan dan banyak sekali ilmu yang kita dapatkan hari ini. Terima kasih banyak kepada para narasumber dan para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Sebelum kita akhiri, saya mau kasih pengumuman penting nih. Tadi kalian sudah pada isi pretest ya. Selanjutnya kita akan adakan post-test. Jadi materi yang tadi disampaikan oleh narasumber dipahami baik-baik karena akan ada door prize untuk 5 orang peserta yang mengisi post-test dengan nilai tertinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.